maunya permusuhan mulu, maunya perang mulu, intimidasi agama mulu. Ya, makanya mereka mau jauh-jauh lah sekarang Iya, dari agama diusirin. sekuler. Ustadz-ustadznya kan diusirin, Pak. Iya, karena itu yang bikin Nanti recok, yang nanti bikin bikin pausnya sudah pada bego. datang, Paus Francis. Nanti sebentar lagi saya Iya, diundang itu, Pak. Oke, ini Nabi 26, tolong luruskan kesesatan Nabi ke-25 sini. Coba deh sebentar lagi saya diundang nanti ke Arab ini. Wahyudi. Saya nggak kenal ya, saya nggak kenal orang ini, tapi lihat videonya bagus-bagus ya. Oke, itu aja. Oke, lanjut ya. Coba kita lihat ya Dracula. Lihat ya tempatnya. toanya berisik, berisik di jalan-jalan. Oh, mungkin 1-2 kilometer tuh berisiknya, Iya, bukan satu masjid. Begitu dengar orang Rosario aja yang mungkin jaraknya cuma 20-30 meter udah kepanasan ya kan, udah teriak-teriak gitu kan, akhirnya jadi memprovokasi massa. Kan dablek begitu ajarannya, gitu panas. Panas apa filmnya nerakanya. Padahal namanya. RT ya, bener ya? Yang bacok itu RT loh katanya. Iya, RT-nya Bukan, sendiri. Gila. dia provokasi kayaknya tuh Pak. Ya, tapi Man- saya rasa mungkin beberapa orang, bukan hanya dia. Jadi ada masa-masa di situ justru mestinya ditangkap, bukan 1-2 orang. Ya, jadi selama aparat di bawah sama di atas, apalagi kita lihat itu polisi-polisi yang ininya ya care-carenya ya modelnya nggak ada apa wibawanya, nggak tegas begitu. Mestinya Jokowi berani, Kapolri copot itu, bahkan sampai kabar eskrim kalau membiarkan tangkap ya, karena hal ini berulang-ulang terus ya, mau sampai kapan negara ini ya, akhirnya orang nggak ada juga siapa yang mau investasi ke negeri ini modelnya begitu ya. Apalagi ini kan jadi catatan terus ya, dari semenjak reformasi sampai sekarang penutupan berapa ribu gereja, perlakuan-perlakuan diskriminasi begitu ya, kan tercatat ya, semua mencatat, media, institusi-institusi keagamaan ya kan, ini kan sampai ke internasional pasti begitu. Jadi catatannya ya Indonesia akan merah begitu. Kalau merah ya siapa yang mau investasi di sini? Ya seperti kayak Taliban ya, miskin, susah begitu. Agama nomor satu, tetapi agamanya bukan damai ya, agamanya menyeramkan, menakutkan ya. Jadi nggak heran Islamfobia justru yang bangun ya mereka sendiri ya, karena takut lah ngelihat orang-orang model kayak begini ya, orang-orang bodoh begitu. Bukan takut karena orang lawan fisiknya ya, kita kan diajarkan untuk bukan melakukan pembunuhan atau pembalasan ya, justru kita lawan secara hukum verbal ya, supaya mencerdaskan bangsa ini, bahkan mencerdaskan pejabat-pejabatnya yang on semua begitu. Dibiarkan terus bertahun-tahun, masa hal-hal seperti gini aja mesti berpuluh-puluh tahun nggak beres-beres ya, kan goblok namanya tuh pejabat, kerja apa kalau modelnya kayak gini. Kecuali mereka memang pembiaran ya, dan akhirnya kita baca ya ternyata negara-negara muslim termasuk presiden tingkat sampai teras kementeriannya ya pembiaran begitu. Ya nggak apa-apa, justru pembiaran begini akhirnya orang kan jengah, sama seperti di Iran Khamenei ya, 40 tahun, mungkin 10 tahun pertama dia bisa ngomong tentang Islam segala macam, tentang rejimnya ya, seolah-olah apa mensiarkan dakwah Islamnya atau mensiarkan ajaran Tuhannya Allah SWT. Tetapi lama-lama perlakuan diskriminasi, intimidasi kepada rakyatnya sendiri, dan pemiskinan dan pembodohan, dan rakyatnya sendiri malah yang pemerintahnya sendiri yang rejimnya korup ya, akhirnya ditinggalkan 50.000 80.000 masjid sepi ya. Saya rasa juga sekarang nanti di Indonesia lama-lama 800.000 masjidnya lama-lama tutup ya, dijual ya, sepi, bahkan diiming-imingi uang pun seperti di Iran juga nggak ada yang mau. Saya lihat aja sekarang udah mulai lebaran, mulai ini ya, udah sepi. Dan sekarang kemarin itu kan begitu si khotibnya waktu Idul Fitri itu dia mau ceramah tentang politik ya ditinggalkan begitu, kan malu begitu ya, ya akan terus dipermalukan begitu Low ya. Di Iran battery. aja Please yang charge. si siapa tuh, beberapa pemimpin-pemimpin agamanya ya topinya dicopot tuh sama anak-anak muda begitu ya, dilecehkan begitu. Jadi artinya
nggak ada lagi yang bisa dipercaya pemimpin-pemimpin agamanya. Ya, nanti juga MUI-nya akan digitukan begitu. Nggak heran akan disorot. Iya bener nih ya. Jadi Jibril itu Muhammad itu ternyata nggak makan bawang putih karena sering ketemu Jibril. Ya. Ini kalau lihat ceritanya itu apa namanya Count Dracula itu ya tinggalnya antara Istanbul ini ya. Daerah Istanbul yang Islam itu kan sudah Islam Istanbul itu ya. Sama daerah Rumania Bukares ini. Namanya apa namanya? Tadi Walakia ya. Tempatnya namanya Walakia zaman dulu. Nggak tahu kalau Walakia ini sekarang jadi apa tuh? Namanya Walakia sekarang nggak tahu jadi apa tuh ya. Romania ya, Tara Romanian ya. Bagian dari Romania ini. Ini tempatnya si Count Dracula ini ya. Vlad Dracul. Ya, ini Vlad Dracul. Makanya kan siapa? Dracula kan takut sama bawang putih sama anjing. Anjing itu kan kalau melolong itu kan musuhnya Dracula kan. Musuhnya apa si siapa? Low battery. Siluman serigala itu Please ya. charge. Jadi kalau ada anjing melolong, bawang putih, terus kalau ada foto, gambar itu ya, takut ya. Ini kontrak ini ya sama ya. Bisa jadi ya. Hanya imajinasi saja. Aduh. Jibril takut sama bawang putih, ada-ada aja. Di sini aja Pak Paul yang di Amerika ya, dan di Eropa juga sekarang yang model-model demo-demo kemarin protes-protes ya, ya udah mulai ditinggalkan ya. Jadi akhirnya mulai terbuka. Oh, Ini Pak lagi di Amerika ya Pak? Iya, saya di Amerika. Oh, alah, nggak ketemu sama teman-teman Pak di Amerika? Sama Saya di Kronik. Boston. Siapa yang di Boston ini? Boston siapa Boston? Kopi darat langsung. Boston siapa ya dulu ya yang suka di Boston ya? Nggak ada kayaknya, si Pak itu di San Francisco, di New Jersey, Pak Teddy. Boston itu daerah mana tuh Boston? Massachusetts. Oh Kan? jauh sana sini ya. Jauh sana sini teman kita. Ada di New York Pak Paul Dere itu di New York. Pak Paul Dere di New York itu. Jauh sana sini ya Pak. Gak apa-apa lah, nanti next time kan suatu saat Low kita battery. bisa jumpa Please semua charge. nanti itu. Ini besok penatuannya. Ini Pak Paul Dere nih. Ini Pak Paul Dere nih di New York nih. Paul Dere. Baik, kita Ya. di 1 jam 12 menit dari tempat kita ke Boston. Kalau Bapak ada perlu apa-apa, call saya aja. Kontak-kontak Iya, iya. aja. Kalau ada perlu. Ya. Di Oke. Boston. Ya. Nantilah Iya, kita atur itu kapan-kapan. aja. kalau Kita di ada New berkat, Hampshire. kita semua Tapi kumpul Pak Eska sama kalau Pak pergi Paul. buru-buru sih ya, kalau pergi pulang pergi gitu ya. Nggak kayak kalau Iya. pas Stephen juga sama pergi buru-buru. Jadi kalau ketemu saya cuma sehari, malah cuma 2 jam udah pulang, cepet-cepet ya. Iya. Ya habis ini saya mau ke Shanghai ya soalnya. Wah iya. Oh, Ya nanti Boston suatu cuma saat nganter lah anak kita doang ya. bareng-bareng naik terus ke Alaska. Mm. Kalau lagi ini murah juga tuh Pak. Alaska tuh kalau Ya. naik cruise itu kalau lagi low season cuma $450 itu Murah 13 banget ya. hari sampai Berapa ke hari tuh? Fairbanks. 13 hari udah makan enak 24 Wih, jam deh. mau makan berapa kali boleh. Berangkatnya dari mana? Biasanya kan kalau ke Alaska itu bisa dari Anchorage atau dari Seattle. Wah, Kalau saya dulu dari Anchorage begitu. Dulu saya mahal karena lagi high season itu bisa $10.000 berempat. Tapi dapatnya kayak studio begitu. Jadi kamarnya kita bisa berempat. Low battery. Dapat Please yang charge. ada balkoninya. Jadi balkoninya enak juga tuh kalau di Alaska itu kan burung-burung kita bisa kasih makan ya. Makan nih kayak KFC itu yang gede-gede itu ikannya itu karena burungnya besar Pak, bisa dimakan langsung. wah, gila. Bagus. Iya, Langsung itu ya makan burung besar. makanya Gila. kalau negara-negara muslim mau kayak Amerika, kayak Sulit, Eropa Pak. ya 50 tahun lagi juga nggak bakal bisa Pak. Udaranya aja di sini. Udahlah, kalau negara Islam makan onta aja udah bagus, Pak. Iya, makanya saya rasa Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania ya nggak mau ikut lah
ke muslim-muslim negara-negara oki yang kere-kere yang maunya permusuhan mulu, maunya perang mulu, intimidasi agama mulu. Ya, makanya mereka mau jauh-jauh lah sekarang Iya, dari agama diusirin. sekuler. Ustadz-ustadznya kan diusirin, Pak. Iya, karena itu yang bikin Nanti rekap, yang nanti bikin pausnya sudah bego. pada datang, Paus Francis. Nanti sebentar lagi saya Iya, diundang itu, Pak. Oke, ini Nabi 26, tolong luruskan kesesatan Nabi ke-25 sini. Coba deh sebentar lagi saya diundang nanti ke Arab ini. iya kalau pakai ulama-ulama ustadznya begitu kayak model Abdul Somad Wahabi mereka tuh ya HTI segala macam yang nggak pinter-pinter negaranya bego semua perang yang ada ya kan miskin Mm-mm. rakyatnya jadi bodoh makanya Arab Saudi ya dipancungin aja lah tuh yang radikal-radikal begitu. Nah, kalau mau maju Indonesia mesti Low berani battery. tangkepin si Please Somad, charge. Anwar Abbas ya yang model-model radikal begitu yang ustadz-ustadz jenggotan tuh ya yang ngajakin perang, intimidasi. Ya, kalau nggak maju-maju. Ya, sekuler baru bisa maju. Ya, urusan agama ya urusan pribadi. Masa pribadi diatur urusan agama diatur-atur sama negara. Bodoh lah. Gitu. Ini besok mau pada pengurusnya Damaris mau pada ke sini nih besok nih. Hmm. Kita nginepnya di sini nih besok nih. Pada pengurusnya Damaris ini pada datang nih. Mana Ya ya nantilah mananya? kalau kita ada berkat suatu saat kita sama-sama semua Iya Pak, sini Pak datang. rame-rame Pak. Terus Nah, kita mau kalau di camping. kapal enak tuh, nggak kemana-mana Pak. Apalagi kalau kalau Mm-mm. kayak Antares gitu 7 hari begitu ya. Kalau murah ya misalnya lagi murah yang pas $50 kan paling pesawat kalau yang murah-murah misalnya dari Indo katakan cuman berapa cari yang 1.100 US dollar udah bolak-balik ke Seattle ya kan. Nah, ke Seattle mungkin yang lebih banyak daripada ke Anchorage Kanada. Ke Vancouver, sorry, Vancouver. Gitu berangkatnya. Itu 7 hari kan bisa ke Ketchikan, ke Jeanu segala macam. Nah, baru ke daratnya tuh enak. Wah, di sana kayak Fairbanks itu Pak itu Low pernah nggak? battery. Itu Please charge. pagi terus Pak, jam 1 jam 2 pagi itu kelihatan masih Iya, siang aja. terang benderang terus. Iya, dan udaranya waduh itu udara paling banyak tuh oksigennya di dunia kali. Eh, Enak itu udaranya. Jauh lah. Indonesia jorok, kotor, negara-negara Muslim nggak bisa, Sebetulnya Indonesia jauh. bagus asal nggak ada orang Islamnya Pak. Jadi pengalaman saya Iya, tuh begini, saya kan dari Aceh sampai ke Papua saya udah pergi. Makin ke barat itu makin kotor dan pantainya bau. Makin ke timur pantai itu bisa bening banget dan bisa bersih loh Pak. Makin ke barat tuh makin coklat loh Pak airnya. itu Bali Pak yang bersih Pak, sungai-sungainya ya, Sekarang udah pantai-pantainya. ganti, Ya udah kotor begitu Pak. datang itu, waduh, joroknya setengah mati. Saya di Karena Bali tahun banyak orang-orang 2004, 2005, 2006 Pak saya di Bali Pak. jorok Pak, jadi Hmm. jorok semua itu. Itu Bali sudah padahal sudah bersih. sudah mulai banyak orang Islam itu udah mulai jadi tapi di Uluwatu waktu itu belum ada orang Islam jadi waktu saya kan kita suka ke Uluwatu itu kan. Hmm. Nah, waktu saya di Uluwatu itu kantor tamu tapi keluarga saya ajak terus saya kan tiduran begitu nah tiba-tiba ada orang lari-lari Pak Bule Pak istri saya bangunin yang keren tuh bagus-bagus tuh yang bagus nggak taunya itu terongnya lagi melambai-lambai gitu Pak. Wah sekarang nggak Iya, boleh Pak pakai jilbab semua di Low Uluwatu battery. Pak. Please lah charge. Islam selalu ceramahnya udah berapa banyak itu Pak. Slogannya kebersihan adalah bentuk iman ya, salah satu bentuk iman. Mana bisa jorok semua Kotor tuh. semua Pak, coba lihat Iya, Ternate. Ternate itu kan harusnya bersih Pak. Saya kan pernah ke Ternate nyebrang ke Halmahera itu. Itu iya. seperti Vietnam Pak. Ternate itu kan di tengah-tengah laut itu bisa ada kayak pulau-pulau batu-batu gede-gede itu loh Pak. Kayak di Vietnam Iya, itu. Itu iya, kotornya minta ampun, airnya baunya amisnya minta ampun Pak. Padahal itu iya, harusnya keren banget. Terus saya naik ke Halmahera di puncaknya itu, terus saya lihat pantainya itu kan, harusnya hmm. bagus itu Pak. Iya, Tapi karena kotor. pemerintahnya juga nggak bisa menghandlenya gimana supaya masyarakat itu diajari, diedukasi supaya bisa menjaga lingkungan, kebersihan, ya untuk kepentingan bersama begitu. Lalu di sini sungai-sungai Pak jernih, bersih, ya ikan aja bisa kelihatan bagus dan besar-besar begitu. Dan nggak ada yang nangkep, nggak ada yang mencuri begitu, bersih. Kita jalan aja, Hmm. makanya nggak heran kalau di bule-bule itu film itu kan mereka tuh pakai sepatu naik ke kasur langsung begitu ya. Ya karena nggak ada item-item, nggak ada kotor, jalan sudah
jalan 1 jam 2 jam saja masih bersih sepatu karena polusinya bagus Pak. Gitu. Cuman Ini kan Pak, kita orang Asia udah terbiasa buka sepatu begitu ya. Kalau buat pamer bule, sama orang Indonesia nih Pak. Ini kita Low di battery. Swiss ini ya, Please charge. murah banget ini ya. Kita bertujuh satu malam, cuman satu hari cuman 2 juta untuk orang 7 Pak. nah, murah-murah ya. Orang 7 nih satu hari 2 juta. Iyalah nanti suatu saat kita bisa aturin rame-rame tuh 50-100 orang dari Indonesia pas lagi Iya, diskon nanti murah teman-teman ini kan aturin. keren kan coba. Di Indonesia mana ada begini Pak. Iya. Sayang sekali ya. Nah itu tadi kenapa? Spirit Islam itu memang membuat apa ya? Membuat jadi ruwet gitu ya. Merusak ya. Waktu di Raja Ampat itu, aduh cakep itu ya. Waktu saya di Ambon juga ya, di daerah orang Kristen Ambon itu ya. Kalau kita naik itu ya, sampai tuh biru kelihatan dasarnya itu loh. Waktu saya di Flores juga sama, di Sumba juga sama. Tapi waktu saya ke Aceh, waktu saya ke Bengkulu itu pantai apa? Pantai, aduh namanya apa? Pantai apa itu ya? Di benteng apa itu yang di Bengkulu itu ya ada benteng di pinggir pantai itu, yang banyak waletnya itu. Aduh, coklat. Padahal itu kan lepas samudra kan. Pantai utara Jawa, pantai selatan, wah kotor. Tapi begitu masuk Bali, yang daerahnya orang Bali bersih. Masuk Lombok, daerahnya orang Islam kotor. Masuk Lombok, daerahnya orang Bali bersih. Heran saya. Iya. Nih, Jauh, nih. Pak. Ada lagi nih murah nih. Satu malam Low cuman battery. Please charge. tuh, 7 orang tuh ya, 167 euro. Berarti sekitar 2 juta lebih, nggak nyampe 2,5. Iya. Tapi Kalau keren ini, banget. Pak, sekarang kalau misalnya rame-rame itu kayak rumah jadi Airbnb. Ini nyewain rumah satu rumah, Pak. Carinya di Airbnb ya. Ini Heeh. nyewa rumah tuh keren banget kan tuh. Ini mataharinya mereka tuh kuning semua, sementara ada saljunya. Mm-mm. Ini Airbnb-nya nih. Cakep ya. Iya. Cuma 2 Biasa juta aja, lebih, Pak, Pak, bertujuh, Pak. negara-negara Spanish aja, negara-negara Spanish maksudnya yang model-model kayak Meksiko, kayak Kuba segala macam ya. Kan jorok ya, nggak terlalu sebaik Eropa, Amerika begitu, Kanada ya. Nah, begitu Puerto Rico masuk jadi apa? Negara teritorialnya apa? Teritorialnya si Amerika justru bagus, rapi, dan sekarang itu hampir pendapatannya per kapita itu sekitar 550 juta Pak, 35.000 dolar, kan luar biasa. 550 juta berarti hampir 45 juta. Bayangin tuh orang-orang Puerto Rico ya, coba kalau dia nggak masuk teritorialnya Amerika, mana bisa dapat hasil segitu ya. Makanya saya bilang Kuba, Venezuela ya, kalau Low lama-lama battery. ditumbangin sama Please charge. rakyatnya mendingan jadi teritorinya Amerika. Mungkin kayak Timor ya, Timor atau siapa namanya, Papua, Manado, NTT, Dayak semua. Coba kalau jadi teritorianya Amerika atau siapa namanya, si Australia, ya saya rasa penghasilan penduduknya juga sekitar 40 sampai 80 jutaan nanti gitu. Jauh begitu. Karena masuk ke Indonesia 2 juta aja nggak dapat begitu. Jauh padahal udah 75 tahun merdeka. Artinya kan nggak mampu pemimpin-pemimpin muslim itu mensejahterakan rakyatnya, padahal wilayah negaranya, demografinya begitu banyak sumber daya alamnya. Jangan kata yang daerah-daerah non muslim, yang daerah-daerah muslimnya aja nggak bisa begitu, malah yang ada jorok ya, karena nggak mampu, nggak punya kapasitas, nggak punya wawasan ya untuk mengatur negaranya. Jauh lah begitu. Belajarlah dari negara kafir. Makanya sulit, Pak. saya lihat di Itu sini nggak bisa belajar, Pak. Itu hanya bisa, tidak akan pernah bisa belajar, Pak. Yang bisa hanya tinggalkan Islam, nanti otomatis nanti tiba-tiba bagus sendiri Indonesia. Indonesia itu, Pak, aduh Pak, saya kalau ngeliat Indonesia tuh ya, dari Aceh sampai ke Papua itu ya, seharusnya itu keren banget. Terutama di Aceh paling keren, Pak. Kapalnya bisa di atas gedung, Pak. Nah, di sini kan, Pak, sekarang Indonesia karena bekas tsunami itu loh, Pak, kapalnya pada di atas gedung-gedung itu, Pak, yang di Aceh. Iya.
Sekarang itu Pak, banyak yang masuk mahasiswa Indonesia melalui jalur LPDP, itu kan melalui APBN negara begitu ya, baik UMN atau apa begitu, dan termasuk dari ISMA. Kalau ISMA kan mungkin per semester begitu ya, pertukaran apa tuh namanya, mahasiswa-mahasiswi, dia masuk ke uni-uni yang agak lumayan bagus ya, seperti Kolombia, yang kurang bagus ya, yang kelas-kelas menengah begitu. Yang bagus ya bisa dimasukin ke Harvard. Banyak Pak dari LPDP itu dibayarin. Mungkin mereka dapat uang apa, subsidi dari negara itu bulanannya 2.600 US dollar begitu. Jadi buat bayar sewa apartemen $1.000, 1.600 buat uang jajan dia, transportasi, makan sehari-hari. Mahasiswa itu 2 tahun di Harvard begitu. Dan banyak itu mahasiswa-mahasiswa dari Kementerian Keuangan, anak buahnya Sri Mulyani, ada dari yang ngambil S2 begitu ya. Diharapkan Indonesia banyak yang sekolah di Harvard, di MIT maupun di sekolah-sekolah di Amerika ya, semakin Low bisa battery. Please charge. membangun Indonesia. Janjinya ya minta 5 tahun kembali ke Indonesia, tapi nggak terikat kerja. Yang LPDP itu mesti balik ke Indonesia, dia mau kerja private, dia mau kerja sama swasta, dia mau buka usaha sendiri, nggak apa-apa, yang penting balik ke Indonesia begitu. Dan banyak ini sekarang Pak, mungkin serasa ada 1.000, tapi banyak juga yang nggak mau balik karena udah kerja di sini, dapat gajinya. Kalau yang S2 itu kayak Harvard itu minimal $175.000 Pak, hampir 2,5 miliar sampai 3 miliar begitu. Kalau yang dapat kerja ya setahun, bayangin ya, 2,5-3 miliar lulusan MBA begitu ya. Nah jadi buat rekan-rekan boleh-boleh juga lirik itu program-program LPDP begitu ya, yang mungkin syaratnya mesti udah pengalaman kerja 2 tahun sampai 5 tahun, lalu masuk program itu dibiayai pemerintah begitu ya. Ya kita harapkan semakin maju. Kalau enggak, banyak kan anak-anak kayak kemarin aja tuh saya ketemu yang pakai jilbab-jilbab juga ya. Mereka dari Garut, cuman lulusan ini pakai program dari Obama. Obama itu dikasih 5 minggu mereka datang ke sini, ke Connecticut ya, ke Boston main-main. Pada nggak mau pulang Pak. Pada nggak mau pulang, dia ngelihat Low di sini. battery. Dan Please beda dengan charge. yang diajarkan ulama-ulamanya sama ustadz-ustadznya. Ternyata orang-orang Amerika, orang-orang Barat itu luar biasa ya, Islam tanpa jauh. Al-Quran, Pak. Katanya orang Syria, Jerman itu Eh, Islam tanpa Al-Quran. iya, kacau. Pakainya Alkitab, Islamnya pakai Alkitab. Jadinya bagus, Pak. Iya, makanya mereka mesti ngelihat ke sini baru terbuka. Tetapi ya memang orang-orang yang dari Yaman, dari Palestina itu yang dablek-dablek yang demo kemarin tetap aja masih mau Syariah law, kan dablek gitu. Ya. Di negara Pro- mereka hancur ya, keluarganya program banyak yang mati. program beasiswa yang kita bikin itu tuh, Pak. Sebetulnya Mhm. dari dulu saya pengen kita bisa mendatangkan mahasiswa Indonesia yang Kristen ke Eropa, Pak, ke Jerman atau ke Belanda. Jadi itu nanti kan kita umumkan terus kan. Ini kan sudah mulai ada beberapa yang daftar kan. Nah, kita Ya, umumkan terus, dan kalau misalnya ini nanti websitenya keren, jadi beneran bagus ini kan, teman-teman kita yang bikin website ini bisa bagus, itu nanti saya mau promosikan di Belanda supaya kalau bisa ada orang-orang Eropa pun bisa ikut terlibat untuk menerima mereka di sini, Pak. iya Pak. Jadi gini Untuk Pak, menjamin. nanti itu mesti kita kembangin websitenya. Jadi nanti dari nasional, bahkan pengusaha-pengusaha, orang-orang semua itu terkumpul ya. Bahkan juga kita bantu mereka dari program pemerintah ya. Ya, Kita lihat nanti pemerintah sejauh mana mendiskriminasi ya, yang kita orang-orangnya maksudnya berprestasi ya, tetapi nggak disupport untuk di sekolah Harvard. Tetapi orang-orang mereka yang seagama misalnya, justru yang jauh kualitasnya malah disupport begitu. Itu nanti akan kita suarakan. Nah, itu satu dari program pemerintah. Kita harapkan kayak si Makarim yang pernah di Harvard, dia lebih terbuka lah ya, lebih ngerti begitu, bahwa tanpa belajar di akademi di model Amerika atau Eropa, susah negara itu bisa maju, nggak bisa terbuka ya. Nah, jadi juga nanti dengan institusi-institusi di Amerika Pak ya, bahkan yang gereja-gereja pun nanti akan terbantu model-model seperti itu, karena
rata-rata kalau yang mereka yang di sini aja Pak biasanya, saya nggak tahu ya sekarang. Mereka yang lahir di sini saja ya, biasanya tuh kalau nggak salah sekolah gratis tuh Pak. Jadi biasanya ada kadang-kadang kurang baik ya sebenarnya ya. Jadi mereka waktu lahiran di sini, terus sekolahnya di Indonesia misalnya sampai SMA, begitu mau masuk ke uninya lagi gratis di sini Pak, karena dianggap anak-anak yang lahir di sini ya dianggap masih warga disubsidi lah begitu. Tapi mungkin banyak komplain juga ya dari rakyat Amerika, gue bayarin pajak masa orang-orang yang dari negara-negara lain jadi gratis begitu. Sama kayak Hong Kong kan dulu banyak orang-orang China daratan dibayarin lahiran di Hong Kong itu jadi gratis begitu. Nah itu nanti bagus Pak, memang mesti kita support seperti itu supaya nanti semakin banyak gitu, bahkan bisa jadi internasional. Karena orang-orang Barat pun banyak mendonasi, ya mereka kan selalu diajarkan untuk ya kayak kita itu ya, apa namanya diakonia dan marturi, diakonia lah ya. Jadi selain memberi makan, sekolah begitu ya, pendidikan buat negara-negara yang berkembang begitu di Afrika, di negara-negara Asia yang masih kurang maju. Bahkan di Amerika sendiri kayak kedutaan besar kemarin itu memberikan gitu support 5 minggu minimal anak-anak di Indonesia. Kemarin terpilih ada 26 dari Malaysia, 6 dari Indonesia, 20 itu dari foundationnya Barack Obama begitu. Nah, jadi nggak apa-apa, kita mesti kembangin nanti. Next, saya rasa akan banyak lah ya. Ini nanti websitenya kalau pas setiap kali saya khotbah saya pamerkan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Mulai dari internal kita dulu, pelan-pelan. Habis itu biar semakin Ya, membesar. harus jalan dulu kan, harus jalan. Nanti kita tahu kesulitannya di mana. Nanti setahun 2 tahun, nanti selalu nanti Tuhan pasti kirim nanti ada orang-orang yang mau menjadi penjamin. Karena di sini kan kesulitannya kan siapa penjaminnya? Ya kan, sponsor-sponsor ini. Kalau uang ya kita pengumuman ya mungkin uang juga datang. Cuma kalau penjamin siapa yang mau jamin? Sulitnya Bisa kan Pak, nanti situ. di institusi Amerika maupun Eropa saya rasa bisa kita aturin untuk kerjasama juga begitu. Untuk anak-anak seperti itu yang berprestasi. Ya, ke Israel, yang di Israel. Saya lagi ini terus Pak, lagi terus cari ini Pak, cari channel ini kan. Ya, bahkan nanti kita bisa bekerja sama dengan gereja-gereja yang besar begitu ya, bisa. Kayak dulu saya tuh kan dari SD sampai SMA Pak, dapat Pak SD saya SMP saya dapat 2.500, SMA Lumayan, dapat 22.500, sehingga saya bisa sekolah sampai SMA dulu Pak. Karena dulu kan keluarga nggak mampu. Nah, sampai SMA, habis itu saya kerja 2 tahun, baru saya kuliah malam, gitu. Luar biasa. Iya. Ada Bu Cincan terakhir, Bu Cincan.